Keluarga Besan, selamat mendengarkan. Louis meminta asisten Lee membelikan beberapa hadiah untuk Tuan Besar Kim, mulai dari herbal kesehatan dan barang-barang antik yang menjadi kesukaan Tuan Besar Kim. Untuk perjalanan menemui keluarga Besan ini, Louis tidak akan membawa Marsha. Marsha pulang agak malam. Ketika memasuki kamar, Louis masih belum tidur. Nampak di ranjang mereka, Louis masih sibuk dengan tablet dan setumpuk kertas-kertas pekerjaannya. Louis melihat Marsha masuk lalu meletakkan semua pekerjaannya dan menghampirinya. "Apakah tadi menyenangkan?" tanya Louis sambil memeluk pinggang Marsha. "Iya," jawab Marsha sembari mengaitkan kedua tangannya di leher Louis. "Apakah lelah?" tanya Louis. "Sedikit," jawab Marsha. "Jika begitu, suami akan menyiapkan air hangat untuk mandi istri," ucap Louis melepaskan pelukannya dan mulai menyiapkan air hangat. Marsha duduk di depan meja riasnya, membersihkan make up di wajahnya. Louis keluar dengan memakai kimono handuknya dan mengajak Marsha mandi. "Ayo, aku akan menggosok punggungmu," ucap Louis. Kau?" Belum juga Marsha selesai bicara, Louis telah menutup mulut Marsha dengan tautan bibirnya yang menjelajahi dengan keras di mulut Marsha. Lalu menggendongnya dengan tetap mencium bibir Marsha yang sudah menjadi candu mutlaknya. Louis menarik tali kimono handuk Marsha dan melucutinya dari tubuh Marsha, lalu memasukkan Marsha ke bathtub. Setelahnya, Louis ikut masuk ke bathtub. Marsha hanya diam menuruti pengaturan dari Louis. Dengan perlahan, Louis menyabuni punggung Marsha dan menggosoknya dengan lembut, lalu memijit-mijit bahu Marsha, sesekali menciumi punggung dan bahu Marsha. Namun itu hanya bertahan sebentar saja. Setelahnya, Louis tidak dapat menahan diri, melihat kulit Marsha yang berubah menjadi kemerahan, daun telinga yang kemerahan. Air-air di bathtub mereka pun berombak dan percikan-percikan air terdengar lebih jelas, seiring pergerakan Louis dan Marsha yang sedang saling memuaskan dengan sentuhan dari kulit ke kulit. "Duduklah, aku akan mengeringkan rambutmu. Tidur dengan rambut basah bisa membuatmu menjadi pusing nanti," ucap Louis seraya mengeringkan rambut Marsha dengan handuk kecil. Setelah mereka mencapai kepuasan, Louis menjalani hari-hari bahagia. Ya, tentu saja, Marsha-nya sudah mau menerima dirinya kembali. Bagaimana mungkin dia tidak senang hati? Sepanjang di koridor Liu Corporation, semua disapanya dengan senyum tanpa terkecuali. "Semalam pasti Tuan Muda mengalami hal yang luar biasa," pikir asisten Lee, yang dia tahu, semenjak kepulangan Nyonya Muda, Tuan Mudanya semakin mudah tersenyum dan lebih ramah, jika itu bukan menyangkut soal pekerjaan dan orang-orang yang menyakiti Nyonya Muda. Sebut saja Tanya Xiao, karirnya telah hancur. Satupun rumah produksi enggan untuk bekerja sama dengannya, sehingga membuat Tanya benar-benar bangkrut. Dan kabarnya sekarang menjajakan dirinya untuk menjadi simpanan pria kaya untuk bertahan hidup. Ada lagi, Reina dan Ai. Mereka berdua saat ini tengah menghabiskan waktu mereka mendekam di penjara. Kehidupan keduanya bagai neraka di dalam sana, mulai dari bullying secara fisik yang mereka alami, seperti membersihkan semua toilet-toilet yang ada di penjara, dan lain-lain lagi yang bersifat hukuman fisik. Jika kalian bermain-main dengan Nyonya Muda, maka yang membalas adalah Tuan Muda. Rumus ini yang sekarang berlaku di keluarga Liu. Untuk pertemuan dengan Tuan Besar Kim akan diadakan secara diam-diam di villa pribadi Tuan Kim, ucap asisten Lee melaporkan. Kali ini, Tuan Besar Kim benar-benar ingin menjaga keselamatan keturunannya, jelas asisten Lee. "Baik, ikuti pengaturan Tuan Kim saja," ucap Louis. Louis mengambil ponsel di atas mejanya untuk menghubungi Excel. "Dalam beberapa hari ke depan, aku akan pergi ke Korea. Marsha aku serahkan ke tanganmu. Jika aku kembali dan melihat ada gurisan sedikit saja di kulitnya, maka bonus tahunanmu akan kupotong," ucap Louis dengan sedikit mengancam. "Hei, apa kau ini tidak punya hati sedikit untukku? Sudah menitipkan istri untuk dijaga, malah masih mengancam," ucap Excel bersungut. "Kau ini kan dokter pribadinya. Lagi pula aku sudah memberikan seluruh hatiku pada Nyonya. Jadi mana mungkin bisa memberimu hati," ucap Louis sedikit tertawa. "Aish, kau ini,
Sepertinya membuliku sudah mendarah daging di tubuhmu. Ucap Axel tak percaya sambil tertawa dengan terpaksa. Mereka berteman sejak kecil, sudah memahami karakter masing-masing. Meski Louis sering membulinya, namun Axel memahami bahwa Louis adalah teman yang setia kawan. Pernah sekali terjadi ketika mereka berkemah dan Axel terjatuh di jurang. Louis memilih menemani Axel, sementara teman-teman yang lain mencari bantuan. Ketika teman-teman yang lain saling berpandangan siapa yang akan menjaga dirinya, Louis tanpa banyak bicara tiba-tiba menaruh ranselnya dan duduk di sebelah Axel. Karena itu, seberapapun Louis membuli, Axel tahu bahwa Louis adalah orang yang paling peduli terhadap dirinya. "Apakah kau pergi ke Korea terkait tentang keluarga Marsha?" tanya Axel. "Ya, mereka adalah keluarga besan, keluarga Liu. Bukankah memang seharusnya aku datang dan memberi salam?" jawab Louis. "Ya, kau pergilah. Aku akan menjaga Marshamu dengan baik di sini," ucap Axel. "Jika begitu aku bisa pergi dengan lega, kawan," ucap Louis seraya menutup panggilan teleponnya. Setelah menghubungi Axel, Louis menghubungi Marsha. "Apakah sudah selesai?" tanya Louis. "Iya, sebentar lagi pekerjaanku selesai," jawab Marsha. "Baik, jika begitu, aku akan menjemputmu," ucap Louis. Louis membawa Marsha ke ruang VIP dan salah satu restoran kesukaannya. Selain makan malam, ada hal yang ingin Louis tanyakan pada Marsha terkait kejadian kematian kedua orang tuanya. Setelah makanan tersaji dan Marsha sudah makan semangkuk nasi dan beberapa lauk, barulah Louis bertanya. "Sayang, apakah tidak apa jika aku memintamu menceritakan kejadian di hari kematian orang tuamu?" tanya Louis. Marsha membeku mendengar pertanyaan Louis. Kematian orang tuanya adalah hal yang tak ingin dia ingat. Karena hal itu jugalah yang membuat Marsha mengalami kebisuan selektif atau fobia bicara. Louis menangkap ketakutan di kedua mata Marsha. Louis segera memeluk Marsha. Maafkan aku juga sudah membuatmu merasa takut," ucap Louis. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa klik